Hari ini kita touring ke menuju desa tertimur atau desa paling jauh di Indonesia yang berada di Merauke. Dari Merauke kita akan melewati hutan, savana, jalan rusak, makadam, jalan kampung lah. Jalanan yang menuju desa paling timur ini dari Merauke, artinya desa berpenghuni terakhir di Indonesia. Setelah itu sudah tidak ada desa lagi. Yang ada hanya ada pos tentara angkatan laut yang menjaga patok batas antara Papua Nugini dan Merauke atau Indonesia. Nah, savana di Merauke ini karena terennya yang rata dan berada di pesisir, mengakibatkan desa ini hanya bisa diakses pada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Setelah itu sangat sulit diakses karena air laut naik atau hujan. Mereka menyebutnya musim basah dan musim kering. Jadi hanya 4 bulan saja kita masuk desa ini lewat jalan darat. Setelah itu aksesnya hanya bisa lewat laut dengan menggunakan speedboat atau menggunakan jeep yang sangat tinggi bannya. Mereka sebut jonder ya, karena saya dengar juga dari personel TNI yang berjaga di PLBM Kondo yang juga berada di desa Kondo posnya. Mereka waktu itu masuk dengan menggunakan jonder atau jeep yang sangat tinggi. Dan ini jembatan ini juga dibikin oleh komunitas jeep Indonesia yang ada di Merauke. Sebelumnya mereka harus menyeberangi sungai. Kalau jalan kaki menggunakan kuda atau segala macam zaman dahulu tahun 80-an, sungai ini harus dilewatin kuda dulu dan mereka barangnya di over dulu pakai apa gitu supaya nyebrang, baru mereka jalan lagi karena tidak ada jembatan. Dan desa ini juga tidak ada listrik ya, tapi karena ada pos tentara di situ, jadi Telkomsel ada membangun satu tower untuk signal internet di sana dan komunikasi. Jadi kita bisa lihat hutannya kayak hutan rawa ya, pohonnya banyak yang terkelupas dan juga air katanya sampai sepinggang sedada manusia. Oke, ini adalah termasuk salah satu Taman Nasional Wasur. Di sini ada binatang kanguru guys, binatang kanguru yang seperti di Australia, tapi sayang saya nggak ketemu. Dan juga rusa merupakan binatang endemik di sini dan diburu oleh warga lokal untuk dikonsumsi, termasuk kanguru yang mereka sebut saham. Nah, di Kondo ini, di Taman Nasional Wasur ini, kita bisa lihat jalan ini akan tertutup air ya, akan tertutup air kalau air naik atau hujan besar, dan lumpurnya sangat licin dan lengket. Jadi ini kalau hujan aja susah sekali diakses. Dan beruntung hari ini pulang pergi saya 8 jam, 12 jam termasuk 4 jam, sekitar 4 jam saya di dalam desa Kondo. Itu tidak hujan dan kering jalannya, jadi beruntung saya. Jadi untuk teman-teman yang nanti ke sini ingat September, Oktober, November, dan Desember adalah waktu terbaik untuk mengunjungi desa tertimur atau desa terujung dari Indonesia, yaitu desa Kondo. Desa yang masih dipegang adat istiadatnya dengan sangat teguh oleh suku Kanum. Suku Kanum adalah suku yang menghuni desa Kondo, desa di mana kita dengar dari cerita-cerita tetua di sana adalah tempat roh-roh berpulang atau kembali. Jadi desa Kondo itu tempat berpulangnya arwah-arwah dari suku Kanum setelah meninggal. Kita lihat savana-savananya sangat cantik, dan di sini banyak sekali burung. Dan saya sempat melihat pelikan tadi di pesisir pantai tadi. Nah, inilah desa Kondo. Ini desa Temerau. Desa Temerau 2 jam dari Merauke. Kita ngisi bensin di sini dan beli perbekalan sedikit.
tampak hutan-hutan yang menutupi Taman Nasional Wasur. Di sini juga ada ular berbisa ya, namanya ular apa saya lupa. Nah ini Mas Dani yang nyusul kita belakangan, beliau juga pernah tinggal di Kondo selama 18 tahun gitu. Jadi dia hafal luar dalam. Dan ini jalan-jalan bekas jeep ini, kadang kalau hujan ini susah dilewatin. Nah, ini saya waktu sampai di Desa Kondo. Saya ditanya apa keperluannya masuk ke desa sini. Desa Kondo ini, Kampung Kondo ini, sudah ada bapak-bapak TNI yang ternyata posnya berada di dalam Kampung Kondo, dan ada satu kantor imigrasi lumayan besar, sekitar 8 meter lebarnya dan halaman luas. Kampung Kondo ini hanya ada satu jalan ya, di kanannya ada rumah-rumah penduduk yang disumbangkan oleh pemerintah Indonesia untuk warga Kampung Kondo, jadi rumah-rumah dari pemerintah lah. Lebarnya sekitar 4 dan panjangnya sekitar 5, kurang lebih ya. Ini sempat berkenalan dengan ketua adat dan sempat dikasih lumpur sebagai untuk adat istiadat masuk ke Kampung Kondo. Setelah selesai penyambutan dan acara perkenalan, saya pun dipersilakan masuk, dan di dalam saya pun menyerahkan bantuan berupa kelambu, buah siri yang saya beli di itu, dan ini adalah ketan bakar yang dibakar di batu. Upacara ini untuk menyambut tamu. Dan juga makce ini menyerahkan, menukar di pundak saya nggak paham artinya apa ini, makanan ubi sama talas atau apa gitu, umbi-umbian ini. Setelah itu mereka bilang sudah selesai dan dikembalikan. Jadi dengan muka berlepotan lumpur, saya pun diterima ada ketua adat sini sebagai tamu, dan mereka menyambut saya dengan baik sekali, menggunakan sagu bakar. Sagu bakar ini nanti kita makan, kita buka, kita makan, dan juga itu ubi-ubi. Oh ya, mereka di sini tidak makan bumbu ya, hanya dibakar, apa saja dibakar, dan mereka makan dalam rasa yang tawar. Saya juga nanti cobain sagunya, dan memang tidak ada rasa tawar gitu. Jadi ada teman-teman dari Merauke yang membawa makanan nasi Padang, kita makan bersama di sini, dan seterusnya
kita ngobrol tentang tujuan saya kemari untuk melihat saudara-saudara kita di timur sini, desa terujung, desa paling terisolir, kehidupannya bagaimana, dan mereka ini hidup berburu, meramu, dan menangkap ikan karena mereka berada di daerah pesisir pantai, jadi menangkap ikan. Di sini terkenal dengan ikan monster kakap putihnya dan juga mujair yang lebar-lebar yang besar. Ini saya diserahkan cindera mata berupa cawat untuk yang mereka pakai itu di waktu penyambutan itu. Saya pun bawa pulang sebagai kenang-kenangan saya telah mengunjungi desa berpenghuni tertimur di Indonesia. Akhirnya menjelang sore jam 4 saya pun meninggalkan Kampung Tondo. Saya berpamitan dengan ketua adat sini dan ketua kampung sini menuju Merauke yang memerlukan waktu sekitar 4 jam. Dan juga kita bisa lihat di kiri kanan kampung ini ada gereja, kantor imigrasi, dan juga sumbangan dari pemerintah, rumah-rumah penduduk yang berbentuk 4x5 dan dengan halaman yang luas. Oke teman-teman, inilah pengalaman saya waktu riding ke desa tertimur Tondo yang ada di Merauke. Semoga kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Terima kasih.